Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Dr. Andes Tuti Indriani, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Dunia Islam, dan tak lupa pula teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat, taufik serta hidayahnya lah kita masih bisa melakukan perkuliahan secara online melalui WA Group seperti yang kita lakukan pada saat ini. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ialah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, saya di sini perwakilan dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga pendidikan Islam di Nusantara. Lembaga-lembaga pendidikan Islam di Nusantara itu ada 4. Yang pertama itu adalah pesantren, yang kedua madrasah, yang ketiga itu surau, yang keempat adalah madrasah. Nah, jadi yang pertama di sini kita akan membahas terlebih dahulu sejarah pendidikan di pesantren. Nah, kata pondok pesantren tersendiri itu memiliki kata yang berbeda, memiliki makna yang berbeda. Nah, terdiri dari 2 kata, yaitu yang pertama pondok dan pesantren. Nah, kata pondok sendiri itu berasal dari kata punduk yang artinya tempat singgah. Sedangkan kata pesantren itu adalah lembaga pendidikan Islam yang pembelajarannya dilakukan tidak secara klasikal. Nah, jadi pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan Islam non klasikal yang santrinya itu diberikan tempat singgah ataupun pemondokan. Sedangkan mengenai asal-usul berdirinya suatu pondok pesantren, dalam ensiklopedia Islam disebutkan terdapat 2 versi pendapat mengenai asal-usul dan latar belakang berdirinya pondok pesantren di Indonesia. Nah, yang pertama, pendapat yang menyebutkan bahwa pondok pesantren berasal dari tradisi tarekat. Dan yang kedua, pondok pesantren yang kita kenal sekarang ini pada mulanya merupakan pengambil alihan dari sistem pesantren yang diadakan dari orang-orang Hindu Nusantara. Menurut para ahli, pondok pesantren itu bisa disebutkan pondok pesantren karena adanya 5 syarat. Yang pertama itu ada kiai, ada pondok, ada masjid, santri, dan ada pembelajaran membaca kitab kuning. Dan adapun metode pembelajaran yang dilaksanakan di pondok pesantren itu adalah wotonan, sorogan, muhawarah, muzakarah, bandingan, dan majelis taklim. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pendidikan madrasah. Bagi masyarakat Muslim Indonesia, kata madrasatun itu diindonesiakan menjadi madrasah yang memiliki makna tersendiri, yaitu lembaga
lembaga pendidikan sekolah yang berciri khaskan agama sederajat dengan SMA ataupun SMK, yang dalam pembelajarannya itu mengajarkan ilmu pengetahuan keagamaan dan ilmu pengetahuan umum lainnya. Pada tahun 1909, madrasah pertama kali muncul di Indonesia, yaitu Madrasah Ahmadiyah Sumatera Barat Padang. Madrasah ini didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad. Setelah itu muncullah madrasah-madrasah lainnya. Munculnya madrasah ini sebagai lembaga pendidikan Islam dipicu oleh kekhawatiran umat Islam terhadap orang-orang Hindia Belanda yang mendirikan sekolah-sekolah umum tanpa mengikut sertakan pendidikan agama Islam di dalamnya. Selanjutnya kita masuk kepada sejarah perkembangan surau. Kata surau itu bermula dari istilah Melayu Indonesia dan penggunaannya meluas sampai di Asia Tenggara. Sebutan surau ini berasal dari Sumatera Barat, tepatnya itu di Minangkabau. Istilah surau di Minangkabau sudah dikenal sebelum datangnya Islam. Surau dalam sistem adat Minangkabau itu adalah kepunyaan suku atau kaum sebagai pelengkap rumah gadang yang berfungsi sebagai tempat bertemu, berkumpul, rapat, dan tempat tidur bagi anak laki-laki yang telah akil balik dan orang tua yang uzur. Kedatangan Islam ke Sumatera Barat telah memberikan pengaruh dan perubahan bagi kelangsungan surau sebelumnya. Surau mulai terpengaruh dan perubahan bagi kelangsungan surau sebelumnya. Surau mulai terpengaruh dengan panji-panji penyiaran agama Islam. Dengan waktu yang tidak lama, surau kemudian mengalami Islamisasi. Fungsi surau tidak berubah setelah datangnya Islam. Hanya saja fungsi keagamaannya semakin penting yang diperkenalkan pertama kali oleh Syekh Burhanuddin Ulakan. Surau juga merupakan tempat untuk sholat dan tempat mengajarkan agama Islam, khususnya tarekat ataupun suluk. Pada masa ini ada dua pendidikan surau. Yang pertama itu pengajaran Al-Quran. Untuk mempelajari Al-Quran ada dua tingkatan, yaitu pendidikan rendah untuk memahami ejaan huruf. Yang kedua pendidikan atas untuk membaca Al-Quran dengan lagu-lagu kasidah, berzanji, tajwid, dan kitab kerukunan. Yang kedua pengajian kitab. Yang kedua pengajian kitab. Materi pendidikan pada jenjang pengajian kitab ini itu adalah ilmu sorof dan ilmu nahwu, ilmu fikih, tafsir, dan lain-lain. Cara mengajarkannya itu adalah dengan membaca sebuah kitab Arab kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Maka metode pengajaran dilakukan melalui cara menghafal materi dengan lagu-lagu tersebut. Lalu kita masuk kepada sejarah pendidikan Madrasah. Madrasah ini merupakan pusat peradaban masyarakat Aceh. Madrasah merupakan tingkat pendidikan Islam terendah, berasal dari bahasa Arab. Madrasah bangunan ini seperti rumah tetapi tidak mempunyai jendela, dan bagian lainnya digunakan sebagai tempat belajar dan diskusi. Madrasah secara fisik adalah rumah panggung yang dibuat
pada setiap kampung, terdiri dari 40 rumah dan diketuai oleh kauci. Fungsi maunasah ini adalah yang pertama itu sebagai tempat upacara keagamaan, penerimaan zakat, dan tempat penyaluran, tempat penyelesaian perkara agama, musyawarah, dan menerima tamu. Yang kedua, sebagai lembaga pendidikan Islam di mana diajarkan pelajaran membaca Al-Quran. Pendidikan madrasah ini dipimpin oleh Teungku Maunasah. Pendidikan untuk anak perempuan diberikan oleh Teungku perempuan yang disebut dengan Teungku Inong. Dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak, Maunasah dibantu oleh beberapa muridnya yang cerdas yang disebut dengan Sida. Selama pendidikan di Maunasah tidak ada batasan tertentu. Umumnya pendidikan berlangsung selama 2 sampai dengan 10 tahun. Pengajaran berlangsung di dalam hari materi pembelajaran dimulai dengan membaca Al-Quran. Biasanya pengajaran diawali dengan huruf hijaiyah, kemudian merangkai huruf, setelah itu dilanjutkan dengan juz amma sambil menghafal sesurah pendek dan dilanjutkan membaca Al-Quran besar dengan tajwid dan diajarkan rukun Islam dan sifat-sifat Tuhan dan lain-lain. Keberadaan Maunasah sebagai lembaga pendidikan tingkat dasar sangat mempunyai arti di Aceh. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila Aceh mempunyai fanatisme agama yang tinggi. Oke, baiklah, sekian materi tentang lembaga-lembaga pendidikan Islam di Nusantara yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.